emisi. Gas emisi adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Nah, sebelumnya bagaimana sih cara gas emisi tercipta? Nah, kita tuh harus memahami bagaimana kerja mesin 4 tak mesin tersebut. Nah, kebanyakan mesin zaman sekarang menggunakan mesin yang namanya mesin 4 tak. Apa sih mesin 4 tak itu? Jadi, mesin 4 tak adalah mesin pembakaran dalam IC atau internal combustion yang pistonnya menyelesaikan 4 langkah terpisah saat memutar poros engkol. Langkah mengacu pada perjalanan penuh piston di sepanjang silinder di kedua arah. Nah, keempat langkah tersebut adalah compression, 2 intake, 3 combustion, 4 exhaust. Nah, apa sih itu intake? Intake adalah proses pengisapan campuran udara dan bensin ke dalam mesin. Nah, campuran udara dan bensin akan masuk lewat saluran intake ini guys. Nah, katup akan terbuka dan piston akan turun. Kemudian setelah intake ialah compression. Compression adalah tahap di mana mesin mengkompres campuran udara dan bensin mendekatkan campuran tersebut ke busi. Nah, mengapa campuran udara dan bensin itu dikompres? Untuk mencapai ledakan yang optimal dan yang besar. Nah, setelah compression ada yang namanya combustion. Combustion atau pembakaran adalah siklus pembakaran bensin tambah udara. Saat udara telah terkompresi, busi memercikan listrik membuat ledakan yang mendorong piston ke bawah. Setelah combustion adalah exhaust. Exhaust adalah langkah terakhir dari mesin 4 tak. Mesin piston mendorong gas hasil ledakan keluar ke knalpot. Nah, di sini kita bisa lihat turning moment dari mesin 4 tak. Intake dan exhaust mengeluarkan gerakan yang sama. Compression mengeluarkan gerakan yang lebih besar dan combustion memiliki gerakan yang lebih besar di antara yang lainnya. Selanjutnya, batasan keluaran daya melalui mesin pembakaran internal ratu-ratu yang hanya mengubah 40-45% energi yang dipasok menjadi kerja mekanis. Sebagian besar energi terbuang dalam bentuk panas yang dilepaskan ke lingkungan melalui pendingin, sirip, dan lain-lain. Nah, jika panas terbuang dapat ditangkap dan diubah menjadi energi mekanis. Kerja mesin dan efisiensi bahan bakar dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efisiensi siklus secara keseluruhan. Telah ditemukan bahwa jika 6% dari seluruh panas terbuang dipulihkan, hal itu dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan. Oke, jadi ada sejumlah cara untuk memulihkan energi yang hilang. Ada 4 cara. Yang pertama, bisa menggunakan turbo charging, kemudian turbo streamer, ketiga ada mesin 6 tak, dan yang terakhir mesin 5 tak. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang mesin 5 tak. Nah, sebelumnya nih, mesin 5 tak bukan ide saya secara langsung. Saya hanya mengembangkan idenya Otto dan Gottlieb Verborn Motor tahun 1879. Nah, cara kerja mesin 5 tak itu bagaimana sih? Mesin 5 tak itu sama aja seperti mesin 4 tak, tetapi dapat satu gerakan tambahan. Nah, di mesin 4 tak, setelah terjadi exhaust, gas buang akan dibuang secara percuma ke atmosfer. Nah, gas buang ini memiliki tekanan yang tinggi dan panas yang bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi gerakan. Nah, di mesin 5 tak ini, kita akan memanfaatkan gas buang yang bertekanan tinggi. Sebelumnya, bagaimana sih cara kerja mesin 5 tak? Nah, mesin 5 tak bekerja sama seperti mesin 4 tak, tapi terdapat satu langkah tambahan untuk menyelesaikan satu siklus putaran mesin. Nah, siklus tambahan itu apa? Nah, di mesin 4 tak, sehabis exhaust, gas buang atau gas emisi akan dibuang secara langsung melalui knalpot ke atmosfer. Nah, di siklus mesin 5 tak, gas buang tersebut akan dimanfaatkan sebagai putaran selanjutnya. Nah, setelah exhaust di mesin 4. Nah, di mesin 5 tak itu memiliki 3 silinder.
Nah, silindernya itu ada 2 silinder high pressure dan 1 silinder low pressure. Nah, 2 silinder high pressure berguna untuk menghasilkan gas buang. Nah, silinder yang low pressure memanfaatkan gas buang sebagai putaran. Nah, di silinder high pressure, silinder akan melalui siklus putaran yang sama seperti mesin 4 tak. Tetapi gas buang tidak langsung dibuang ke atmosfer secara langsung, tetapi akan disalurkan ke silinder yang low pressure. Nah, karena gas buang memiliki tekanan dan panas ini aslinya bisa dimanfaatkan sebagai gerakan tambahan. Nah, jadi gas buang ini akan ke silinder low pressure. Ketika piston high pressure melakukan pembuangan, piston low pressure akan menangkap gas buang dan memberikan dorongan tambahan ke dalam mesin dan memanfaatkan gas untuk menambah efisiensi mesin. Jadi karena gas itu tadi memiliki tekanan dan gas itu disalurkan dari silinder high pressure ke low pressure, akan memberikan dorongan kepada piston low pressure. Nah, saat piston naik, gas buang keluar dan gas buang terkompresi dan mengurangi gas buang tanpa sengaja mengurangi emisi plus memanfaatkan sebagian tambahan energi untuk mesin. Nah, selanjutnya ialah tambahan dari mesin 5 tak yang saya tambahkan. Nah, yaitu penggunaan katup mesin yang berbeda. Biasanya katup mesin itu berbentuk seperti corong yang menjulang ke bawah. Nah, desain dari corong ini sangat mengganggu jalan masuknya udara dan keluarnya udara. Nah, saya mengimprovisasi desainnya, yaitu dibuat seperti silindris dan memiliki jalan di antara keduanya. Nah, kelebihan dari desain ini ialah mengurangi vibrasi dan mengurangi suara mesin, membuat mesin terasa lembut dan menambahkan efisiensi dari mesin itu sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.